Akhirnya setelah gue menerima banyak DM, jadi tuh Ron ini kan sementara lagi hiatus ya. Jadi tuh kayak idol-idol di luar sana yang lagi hiatus karena sakit, karena anxiety dan lain-lain. Ron saat ini kayak hampir 3 mingguan gue nggak ketemu dia di kantor lah. Terus gue tuh udah banyak banget terima DM kayak, Kak episode barunya kapan? Kak episode barunya kapan? Kayak gue menunggu partner gue dulu, tapi kayaknya isu ini kalau nggak segera diomongin nanti takut basi nggak sih? Soalnya gue tuh banyak terima request kayak, kok bahasa X1 dong Kak, bahas X1. Terus ada yang curhat sama gue katanya, ya ampun Kak, ini ya rasanya yang Kak Dita yang waktu Wono keluar ya, aku sedih banget pas X1 bubar. Kayak ayo dong Kak bahas di podcast. Kayak oke, akan aku bahas di episode kali ini. Tapi gak mungkin dong kalau gue bahas ini sendiri, karena gue sendiri suka X1 itu casual fans aja. Jadi kayak ya gue ngikutin Flash, ya Flash doang akhirnya. Ngikutin Flash, ada beberapa lagunya juga yang gue suka. Jadi kayak gue sebenarnya ngikutin kasusnya tuh kayak nggak detail juga. Jadi mending gue ngundang fans One Lead aja di sini. Boleh kenalan? Halo. Tolong jangan nangis dulu. belum mulai udah nangis ya. Jadi sebenarnya di sini tuh gue ngundang Rizka dan Ais. Mungkin kalian ada yang familiar dengan Rizka dan Ais karena dia orang yang sama waktu itu di episode Produce X One on One yang sebelum episode final kan ya. Yes. Dan ternyata mereka datang lagi ke sini tapi kayak ya ampun, itu merasa gak sih itu kayak cepet banget, kayak baru beberapa bulan yang lalu kan kita ngomongin wah ini debut nih. Padahal rencananya kayak 5 tahun kemudian baru ngomongin bubar kan. Kayak, tapi nggak nyampe berapa sih mereka aktifnya jadi? Bener 5 bulan kemudian. Kayak 5 bulan kemudian kan? 3 bulan aktif, 2 bulan gitu aja. Oh cuma 3 bulan aktifnya ya? Enggak, bahkan 2 bulan aktif, 3 bulan hiatus. Iya hiatus, kayak cepet banget waktu bergulir. Itu sama aja kayak waktu itu ada yang pernah bilang kayak Kak Dita sering banget ngomongin Wono, tapi seketika ada episodenya Wono keluar tuh kayak lo nggak bakal tahu nasib idol lo gimana. Kayak sedih nggak sih? Berarti jangan ngomongin X1. Berarti kenalan dulu ya Kak. Oh iya kenalan. Gimana Rizka? Oke, aku Rizka, pernah muncul di kekoreaan. Iya. Biasanya siapa di X1? Walaupun udah nggak ada tapi tetap harus disebut biasnya. Bolehlah Sungguh. Sungguh. Iya. Iya, kamu bilang Sungguh juga waktu itu. Waktu itu aku Ya. Sungguh. Oh Sungguh juga? Iya. Ais. Iya, kalau aku Ais, biasku masih tetap sama Cho Sung Hyun. Oh, Plus Hyung Lain, plus Dohyeon, plus Ensang. Akhirnya suka Ensang ya. Ada yang nggak disebut loh. Ada yang nggak disebut loh semuanya. Maksudnya kayak ada 11 member, cuma 4 nggak disebut. 3 doang yang disebut. Karena semuanya Hyung, ya gimana? Nggak bisa. Gue inget banget pas episode yang Produce X101 itu keluar, itu ada yang komen loh, itu emang kenapa sih sama Ensang? Kayak kan si Ais kayak sama Ensang gimana gitu. Pada saat itu kan belum kenal. Belum kenal ya. Nah, kan di X1 aku udah bisa fokus nih ke masing-masing member. Terus kan dia sering main sama Dohyeon, terus sering main sama yang lain. Oh jadi ya walaupun cuman kenalnya cuman 2 bulan ya, kayak ya udah tapi tetap sayang dong. Tetap sayang. karma dia karma. Yang Sebenarnya penting aku tulus sayangnya. Oke. Sebenarnya Agak nyindir sih. sebenarnya tuh kalau dibilang tuh nasib X1 tuh kayak gue merasa tuh apes banget ya, karena sebenarnya Indian survival show itu pasti scripted kan, kayak emang pasti terencana. Kayak kenapa menurut lo kenapa pas X1 ini tuh bisa segede gini isunya gitu? Maaf banget, perlu kita mention apa enggak ini kayak mulai asal mulanya tuh ini sebenarnya pendapat pribadi ya. Ya, Asal nggak apa-apa, mulanya sebut, adalah dari fans yang nggak masuk ke X1. Oh, AG fans yang nggak masuk ke X1. Ya. Oke. Berarti yang top 20 tapi non X1. Iya. Itu pertama mulainya karena mereka, bukan berarti karena mereka jadi X1 bubar, tapi karena mereka Minta investigasi. nuntut investigasi. Ini nih direct nih, manipulate segala macam. Akhirnya ternyata beneran terkaget pas tiba-tiba si PD-nya ditangkap. Wah, ternyata beneran nih, kayak oh seserius ini gitu. Iya. Kayak dari masalah berapa ratus fans itu nuntut untuk diinvestigasi, ternyata malah kayak kemana-mana. Terus wah, sampai IZ*ONE juga comebacknya diberhentiin, tertunda.
terus ternyata beneran kayak seserius itu sampai semua CF-nya X1 ditahan gitu. Jadi ya mau kalau karena orang tuh instingnya nyalahin ya. Jadi kalau mau nyalahin ya memang nyalahin yang pertama kali ngelaporin untuk diinvestigasi. Guys, kalian kenapa kayak gitu sih? Ini gue baru tahu loh, sumpah, karena kan gue karena gue bukan wanet, jadi gue cuma baca berita di media aja. Mungkin kalau lo kan udah ngikutin, lo di fandomnya. Jadi ini gue baru tahu itu gara-gara itu beneran H+1 abis final. Oh. Itu tuh udah langsung mulai rame, bahkan dari malamnya. Iya. Itu udah rame banget bla 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 bla, tapi kayak kalau aku sih kayak ya udahlah ya, ini cuman gini doang, enggak. Oh, dikira cuman masalah kayak kecil dari ya. dulu kan di Produce 101 season 2 itu ada kesalahan pasang poster. Jadi si Mnetnya itu sempat kayak selamat yang 11 yang debut, tapi ada Baekho sama itu pernah ya? Pernah. Gue nggak tahu ya. Ada Baekho sama seseorang Samuel kalau nggak salah. Oh, harusnya masuk. Sebelah ya nggak tahu. Iya gitu. Terus salah di delete. Nah itu sebenarnya jadi aku kira ya udah kayak angin biasa gitu aja. Nggak seserius karena, ini. Iya nggak seserius. Karena Wanawan aman. Iya kayak Wanawan tuh aman. Akhirnya jadi kayak ya udah orang-orang nggak peduli juga. Akhirnya kayak ini kayak orang-orang tuh udah yakin banget Jonghyun tuh harusnya masuk gitu. Kenapa dia jadi ranking 14, tapi kayak ya udah gitu. Akhirnya kita kayak ya udah santai-santai aja nih. Tapi kok makin serius, kok anak-anak makin gak ada iklannya. Ternyata katanya iklannya pada nggak mau gara-gara masih ada kontroversi ini. Terus mereka juga cuma di M Countdown kan? Iya. Cuma itu sebenarnya aku agak nervous banget sih. Kayak anjir nggak mungkin banget ini kayak cuma M Countdown terus, tapi kayak oke, mungkin next comeback bisa ya. Pasti akan ada usaha-usaha dari Swing atau ZG untuk masukin mereka ke musik show yang lain gitu. This too shall pass lah kayak itu. Taunya malah makin parah, makin kayak ya Anjun gitu. Yong. Nah, jadi adalah kelucuannya Kak, karena ini tuh kebodohan si yang manipulasi aja sih, karena mereka tuh kebodohan bikin, siapa maksudnya? Dari Produce 101-nya, dari Produce 101. Aku nggak ngerti siapa. Terus mereka manipulasi vote itu, ya aku nggak tahu manipulasi apa enggak. Tapi vote-nya tuh jumlahnya sama, kayak selisihnya tuh sama. That's why si yang fans dari Top 20 yang nggak masuk X1 kayak merasa ini udah fix banget dimanipulasi nih. Kenapa bisa sama gitu? Terus akhirnya mereka nuntut lah. Tapi aku nggak tahu ya, aku nggak ngikutin maksudnya nggak ngikutin file aslinya, tapi katanya sih memang yang dituntutan itu sebenarnya dikit, kayak ya udah gitu. Tapi terus ya udah kan ternyata beneran diproses gitu. Sampai akhirnya melebar X1-nya mesti disband gitu. Tapi gara-gara ada ini nggak sih kayak apa tuh kan ada agensi yang nyogok ya, Bribe Starship sama MBK apa Wulim sih? Wulim. Enggak, MBK enggak punya ya? duit. Yang ya gue lupa. Gue lupa ini kan Starship. Yang ketahuan Starship sama Wulim kan? Sama satu lagi tuh tapi buat anak Azwan. Oh, buat anak Azwan ya. Ya jadi itu katanya apalagi itu kan berdasarkan artikel juga yang kita juga nggak tahu sebenarnya. Apa yang bener apa enggak tahu, tapi dibilangnya itu. gitu. Iya, soal nyogoknya katanya seksual, ada apa? Prostitusi gitu. Kan Anjun Yong juga menikmati katanya. Iya, katanya menikmati. Ya nggak apa-apa. Gue seneng Starship kena karmanya, gue seneng banget kayak Kim Si-dae mampus loh penjara kayak aduh, gara-gara itu kayaknya Kim Si-dae terbagi dua pikirannya, Wono-nya keluar, dia kena kasus kayak wah kacau deh saat itu kayak. Pas sebenarnya pas ada kasus itu lo udah ada feeling nggak sih X1 tuh bakal bubar gitu? Aku gini, aku sih kayak nggak mikir sejauh itu sih endingnya. Kayak jadi kan sebenarnya kan pernah sempat rame tuh yang Anjunnya itu semuanya kayak bla 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 gitu. Bahkan aku tuh kayak enggak ini, bahkan ada tuh satu orang tuh yang kayak nge-tweet kayak aduh nanti mereka akan disband. Gue sampai bilang kayak lu jangan ngomong kayak gitu. Maksud gue lu tuh malah kalau lu malah bikin panik orang gitu. Iya. Karena menurut gue pada saat bulan November yang itu tuh kayak nggak mungkin nih ujungnya sampai sini nih gitu. Karena kayak pasti masih ada kesempatan untuk mereka gitu. Maksud gue siapa sih yang nggak mau sama X1 karena mereka itu uangnya banyak banget gitu kalau pakai mereka gitu loh. Gue sih mikirnya sampai saat itu gitu. Makanya ketika beberapa orang nanya sama gue, itu menurut lo X1 akan disband nggak? Nggak lah, nggak mungkin gitu. Apalagi anak-anaknya tuh
akrab banget gitu. Kayak nggak mungkin Line deh. up ini kayak disukain kan? Iya, lainnya disukain segala macam. Maksud gue ini udah paket komplit banget Iya. gitu kan. Iya, tapi sekali lagi ya gue lupa banget nih ada orang-orang di sekitar mereka yang sangat maruk gitu kan ya, haus akan uang mungkin. Jadi ya udah gitu. Kalau Selesai. aku sendiri sih sebenarnya agak curiga pas dibilang mereka belum tanda tangan. Aku kan gak ngikutin Aizwan ya, jadi iya, aku kata nggak Aizwan tahu. sempet kayak gitu, Iya, ya. aku nggak tahu kalau Aizwan itu 6 bulan kemudian baru tanda tangan kontrak sama si J, apalah segala macam. Dan aku kayak kaget gitu, mereka belum tanda tangan kontrak, aku kira langsung kan. Aku agak curiga nih, nanti kalau ditanya ke agensinya masing-masing ya pada minta balik lah. Kayak siapa yang mau nahan, siapa yang mau anaknya ditahan 5 tahun nggak, padahal gue bisa dapat duit sendiri gitu. Agak curiga, tapi udah lega banget Kak, karena yang seminggu sebelum Exxon tanggal 30 Desember itu Masih inget inget banget. tanggalnya. Inget banget, kita tuh 30 Desember lagi masih kayak suasana mau libur kan. Terus tiba-tiba dia bilang si J-nya minta maaf, terus kayak bakal Mau akan dukung melanjutkan Exxon aktivitas. sama Aizwan untuk terus lanjut aktivitas. Kayak yes gitu, kayak yang ditungguin tuh comeback Itu. dong. Iya. Loh, apalagi ada rumor Aizwan itu akan comeback Januari, Iya. terus X1 tuh akan Februari. Oh, Iya. ada rumor itu. Kayak langsung. Langsung. Tiba-tiba seminggu kemudian ada kabar ini mau didiskusiin. Siang tuh aku ingat banget kayak siang. Tanggal Bilangnya 6. diskusiin. Oh, terus dia bilang, terus didinai bilangnya kayak enggak, kok enggak ada diskusi-diskusi gitu gitu meeting. Jam 5. Ya Allah, aku ingat Jam 5. Jam 5. Jam 5. Aku juga ingat, Tiba-tiba. aku juga ingat tanggal. ya. Terus disband. Kayak teman aku tuh kayak kan karena aku mimin juga, jadi Iya, kayak Mimin, dia pertama kali tuh ngasihnya di grup kita kayak X1 disband titik. Aku lagi kerja terus ngelihat Kayak gimana? Lemes gak sih, langsung gak konsen atau ke kamar mandi nangis? Gimana? Aku pada situ lagi masih libur ya. Iya. Jadi temanku telepon gitu jam 5:06. sumpah di KU juga dia bilang Ya, kenapa gitu? Di X1 bubar, cepat kau buka Sumpi. Oke, so kayak buka Sumpi, X1 disband. So kayak, ini apa ya gitu kayak, apa ya gitu. Iya. Lo mau proses gitu. Prosesnya informasinya dulu tuh ya. lama banget, bahkan kayak baru merasapi itu semua tuh kayak sekitar jam 8 tuh baru nangis. Kayak anjir, kayak gak bisa, ini kayak gitu. Kayak panik sih. panik banget. Tapi ngerti gak sih kayak Ya, gue nggak, sumpah. Yang lo rasain gue ngerti banget. Gue ngerti banget. bener-bener berhenti mikir gitu. Jadi Iya. apalagi pas Rizka bilang selamat ya Sungwoo akhirnya balik ke Victon, gue bahkan nggak kebayang Iya. sampai sejauh itu. Nggak bakal, karena yang mikirin gue kayak anjir, ini beneran, ini sumpah gitu. Sampai gue bilang sama adik gue kayak, masa X1 bubar? Kok gue gini ya? Kok gue nggak nangis sih, tapi gue nggak tahu ini apa gitu. Iya. Kayak lebih kayak nggak percaya sih Kak, kayak lebih mikir kayak ntar juga didinai gitu atau apalah. Pas pertama kali itu kan mereka satu-satu minta maafkan. Itu pertama kali tuh Han Gil-dohyeon. Iya, Itu sebenarnya aku nggak nonton. Itu aku nggak nonton. Aku Nggak nggak kuat nonton ya? Bukan nggak kuat nonton, kayak ya udah aku nggak nonton aja, kayak ya udahlah gitu. Terus tiba-tiba abis itu ada siapa namanya? Nggak Usok dulu nggak sih atau enggak? Yohan. Yohan. Instagram ya, tulisan tangan gak sih? Iya. Tulisan, Yohan itu baru, karena maksudnya aku bisa baca bahasa Korea. Aku baca terus kayak anjir beneran gitu, kayak beneran nih anak-anak gue bubar gitu. Iya, karena dia udah satu-satu udah mulai. Iya. mulai Itu kayak bicara. realita akhirnya datang. Iya. Setelah itu. Dan kayak satu-satu nih anak-anak kayak bilang iya, kayak ya udah dukung. Iya, Kak gimana sih? Ya nangis nih, gimana nih gitu. Ya Terus kayak ampun. Semeon bilang kayak kita kayak Ais nangis. kayak saat Nggak bisa, di connect kali nggak kelihatan yang kayak gitu-gitu. Terus hari terakhir itu adalah si kakak si Sungwoo sama Ensang. Itu literally kayak nggak tahu ya, they have special place in my heart karena menurut aku mereka kayak Ensang tuh adalah bagian dede yang paling dewasa. Betul. Terus dia tuh kayak bahagia banget sama Sungwoo. Bisa apa sih? Gak gimana maksudnya
bahagia sama Sungguh maksudnya gimana? dia tuh deket banget sama banget. Sungguh. Oh Deket iya. banget. Oh iya iya. Dia punya V Live kayak berdua dan itu V Live Terakhir setelah itu masih ada Usok sih. Tapi kayak V Live yang bareng-bareng tuh terakhir tuh mereka berdua barengan Seungyeon sama Hangul sama Usok. Terus kayak bisa kelihatan gitu loh betapa happy-nya dia bisa satu grup sama kakak. Sungguh, sorry, kebiasaan manggil kakak. Terus ya udah aku tuh kayak gila, dan mereka ngepost di waktu yang bersamaan. Coba gimana sih kayak di bela Janjian. kakak kayak mau didukung nih, lu nangis dong sekalian gitu loh, dua orang sekalian. Terus ya Sungguh ya dengan kebiasaan meminta maafin dia tuh kayak minta maaf Karena kayak, dia leader sih. Iya, karena tanggung dia jawab leader. dia. untuk kalian yang Terus Ensang bilang kalau dia sebenarnya masih sedih dan masih nggak bisa terima, tapi harus aku nggak baca tetap. Ensang, nggak sanggup. Aduh, kayak gila. Gue ngerti perasaan itu. Aku kayak aduh, gila karma banget nih gue, kayak mau kayak anggap enteng gitu loh. Iya. Terus Betul sih. Nganggep enteng apa maksudnya? maksudnya anggap Anggap enteng enteng masalah ini ini semua. kayak ya Oh, udah iya. nanti bentar Awalnya- lagi ketemu lagi gitu loh. Iya iya. Dan ternyesalnya adalah gila gue aja nggak punya kesempatan untuk ketemu dulu sebelum mereka buka. Nah itu aku sedih banget. Ya waktu itu Rizka sempat ke Korea kan mau nonton V Heartbeat ya? nangis gak usah diingetin. Aku baca Twitter Rizka. Jadi kan itu mereka baru kena isu-isu itu Iya, kan. iya. Kayak kita Masih belum tahu hangat-hangatnya. tuh X1 akan ikut atau enggak, atau tiba-tiba di tengah-tengah sehari sebelum mulai acara mereka nggak ikut V Heartbeat kan. Iya. Kamu mau nonton nggak jadi atau gimana Mau tuh? nangis, udah nggak punya uang banyak, iya. harus ke Korea dibela-belain untuk ketemu mereka karena aku kayak ngerasa anjir ntar kapan lagi. Dan ini schedule terakhir mereka. Iya, schedule yang Heartbeat kayak ini, yang kelihatan gitu. public schedule terakhir mereka itu. Terus Setelah mereka itu tuh kayak si V Live-nya tuh kayak bilangnya enggak, kita nggak ada niatan untuk reject kok, nggak ada niatan untuk dihapus kok dari line up. tapi semua itu dusta. Semua itu dusta. Ternyata katanya sih swingnya yang nggak mau. Oh, swingnya yang nggak mau. Karena takut mereka kayak diserang. Jadi tadinya tuh cuma bilang oh nggak ikut red carpet, oke. Terus tiba-tiba sorenya bilang guys ternyata nggak jadi. Nggak gitu. datang guys. Gila, aku sama teman aku kan nginep di rumah teman aku di sana. Kita cuma bisa bengong terus nangis kayak gila, kayak Ya ampun, si Rizka nih kalau kalian tahu Rizka di depan gue nih matanya berkaca-kaca dan nangis juga. Lu jangan gitu dong, kayak mungkin Enggak, masalahnya kayak aku tuh beneran ya hari itu tuh aku bener-bener pas berita itu muncul, aku bener-bener kayak nggak, gue harus nonton hal lain nih, gue nggak boleh buka Twitter. Sampai akhirnya gue nonton NCT Dream. Kayak cuplikan NCT Dream dan Wave itu kan lucu banget ya. Gue nonton itu ya, terus mereka itu ada cuplikan mereka lagi feel live gitu. Terus yang gue bayangin adalah Sungwoo, Ensang, Sungyeon sama Hangul. Kayak anjir kenapa? Enggak berusaha mencari pengalihan tapi tetap kepikiran ya. Kepikiran kayak anjir ini lebay banget hidup gue. Tapi Enggak, itu enggak lebay deh. Gue ngerti banget, serius. gitu kan. Gue ngerti banget perasaan kalian. Setelah X1 bubar, gue yakin One tuh chaos banget gak sih? Kayak di Twitter tuh kayak Oh itu chaos wow. banget. Kayak Apalagi gua ada- malam-malam Kayak, jam 11 malam. parah gitu. Itu paling Kenapa? chaos. Kemana? Kayak chaosnya? Enggak, karena kayak bener nih gitu. Kayak nggak percaya aja sih Kak, kayak kok ternyata Iya. beneran gitu loh. Kayak aku tahu lah kayak iya. Mon WB juga pasti kayak ngarep gitu Ngarep ya. harapan itu nggak pernah muncul gitu. Kayak kadang aku kan sampai sekarang masih kayak RT atau Iya. kayak ngeliatin usaha-usaha mereka. Aku Kan udah mereka komit. itu sedihnya adalah sedih soalnya jadi donation yang harusnya buat comeback mereka akhirnya dipakai sama Global Unionnya untuk bikin protes LED truck. Oh iya, LED gitu. truck. Jadi kayak betapa menyedihkannya nasib kita yang harusnya buat comeback malah buat buat truk minta bareng Minta lagi. penuntutan, tapi itu menurut gue kayak ya sekedar angin lewat. Ya itu kayak cuman apa ya, gue bukan yang ngeremehin sih, tapi kayak pas Monsta X keluar, Wono keluar itu juga ada tuh nuntut-nuntut, tapi kayak agensinya akan diem aja, nggak peduli kayak. Makanya Iya. Iya kan, kayak Betul banget, makanya gue pas banget tuh kan kayak langsung tuh mulai rame yang isu harus rebrand bla bla segala macam. Kalau gue tuh udah yang pasrah ya. udah pasrah, dan gue udah yang udah deh gitu. Gue
mendingan gue mute aja gitu supaya ya udah gitu gue udah damai banget nih sama diri gue sendiri yang berusaha untuk legowo dan gue akan menerima apapun gitu, mau Cho Sung-yeon solo kek, mau Hangul Do-hyun duo kek, apa kek gitu, gue sama sekali yang ya udah gitu. Kan menurut gue kayak ya udah ini tuh udah gitu, kayak ya udah deh gitu, udah kalau ada yang mau bareng-bareng ya udah bareng-bareng toh silakan gitu. Aku pasrah. Itu keadaannya tuh persis banget kayak setelah X1 bubar itu kan hashtag ya, main hashtag tuh kayak awal-awal fight for X1 lah, banyak banget hashtagnya kan selalu iya kan ganti-ganti kan, kayak sehari tuh harus 2 kali gitu kan. Terus kayak itu sampai sekarang masih trending gak sih? Masih trending kan ya, kayak ini baru seminggu atau baru? Agak kemarin kayaknya sih udah H+10 mungkin ada agak melempem, terus tiba-tiba dibakar lagi api amarahnya gara-gara si PD-nya itu tiba-tiba minta kayak banding gitu, dia nggak bersalah. PD An Jun-young ya? Sampah emang nggak tahu. Dia bilang gitu. Kayak dia play for kayak not guilty gitu, kayak akhirnya pada amarahnya langsung naik lagi karena gila. Terus anak gue ngapain bubar gitu. Iya. Terus langsung ini ya kayak wah, gue ngeliat sih tuh hashtagnya tuh kayak gue melihat yang Wanit rasakan seperti yang Moon Bebe rasakan itu, kayak gue lihat yang sampai Mbah Mijan itu ikut nongol kayak sih? Itu sama banget. Moon Bebe langsung percaya dengan tarot kayak mencari sebuah harapan, mencari sebuah ketenangan lewat tarot kayak. Wanit gitu juga gak sih? Iya, anjir guys. Kalau aku sih semua yang membahagiakan diri aku sendiri aja kayak ya parah sih, apalagi aku kan anaknya gampang banget emosi ya. Iya. Kayak pas hari itu tuh bener-bener yang tanggal 6 itu tuh dari aku yang sedih, malam-malam aku marah-marah aja isinya. Kayak marah aja, kayak marah. Apa sih? Sekarang udah agak berkurang sih ya yang ramalan-ramalan itu ya. Udah mulai. Enggak, tapi aku paling marah pas orang-orang nyalahin Sungwoo, udah itu aja. Oh, gue lihat isu, gue sempat baca sih kayak nyalain Sungwoo-nya kenapa ya? Bukan nyalain sih, dia kayak ada foto-foto bersama Victon. Oh, kayak lo enak banget sama Victon. Oh gitu ya. After party sama Victon. Oh. Meanwhile kayak orang-orang Korea kayak ada tweet-tweet dalam bahasa Korea bilang kayak nggak pernah happy bersama X1, nggak tulus kayak pengen balik aja gitu. Terus katanya kayak malah pacaran 3 tahun. Apa jadi sama Aping Enji? Iya. Padahal kita tahu lah Enji gimana. Maksudku kayak gini loh. Kayak kenapa ya, mungkin emang maksudnya gini, emang nature-nya orang itu kalau menghadapi masalah itu pasti kita akan blaming orang lain. Nah, Sungwoo tuh emang empuk banget buat disalahin gitu. Kayak apalagi dia kayak terlihat tidak happy, terlihat tidak tulus, terlihat main sama Victon mulu, isi kakao talk dia ada Victon itu emang enak banget. Tapi maksud gue, kamu berarti percaya dong ngomong kakao talk dia ada Victon? Enggak, maksud gue kan gue baca itu semua kan. Tapi gue kayak mikir kayak ya terus kenapa gitu, emang apa salahnya gitu, emang kita kan orang luar gitu ya, outsider gitu, sebenarnya nggak tahu asli gimana fakta ya, sebenarnya gitu loh. Maksud kalau mungkin tapi orang-orang sih mikirnya karena gue juga suka Victon jadi gue agak nyantai, padahal itu salah sebenarnya. Karena gue suka Victon dan gue juga suka X1, posisi gue tuh kayak salah banget gitu. Susah banget kayak mau seneng karena Sungwoo balik ke Victon, gue nggak senang tapi gue sedih juga, kayak ngerti gak sih, kayak ternyata serba salah ya. Dikiranya kita seneng gitu, tapi gue nggak seneng, tapi gimana gitu. Jadi gue yang agak yang aduh ini gue akhirnya paham banget, gue tuh emang nggak kayak sedih. Tahu gak sih yang berita terakhir tuh Sungwoo tuh maksa banget untuk ikut meeting ya? Gue itu bener nggak sih? Nggak tahu bener ya, apa dipercaya aja udah aku sekarang sih. Kayak isunya katanya sebenarnya pas jadi tuh mereka meeting tanpa ada member. Emang kalau dari dispatch kan? Itu udah ada bilangnya, katanya ternyata semua agensi datang. Terus anak-anak maksa banget pengen ikut ikutan, meeting karena ada satu orang yang karena mereka tetap pengen bareng-bareng dan pengen kayak ikut opininya ini, tapi kayak agensinya pada nolak. Tapi kita tuh tadinya mikirnya tuh musok sih tadi, kayak musok apa? Maksudnya yang maksa dan yang paling maksudnya si Sungwoo tuh kalau mungkin karena di
kalau di X1 tuh lebih kelihatan lembut, mungkin karena pertama dia juga masih adaptasi, dan yang kedua jarak umurnya kan lebih banyak ya sama Jadi anak-anak lebih dewasa X1. sebenarnya. Jadi lebih kayak lebih Diam. ngemong gitu loh, bukan yang lebih semangat bukan iya, kayak iya. gitu loh. Jadi kalau Usok tuh lebih yang kayak yang lebih vokal gitu. Nah, kita tuh tadi mikirnya, kalau aku sih pribadi sih mikirnya tadi Usok yang pas disebut sama dispatch ada yang maksa untuk ikut meeting segala macam. Terus kayak Ternyata Sungwoo, guys, yang bilang EXO salah. EXO sih. Jangan yang bilang ngomong EXO. sense. Lagi masalah juga Oh, iya, nih, iya. lagi Benar, berantem benar. Korea EXO-L dan Benar. International EXO-L. Kenapa? Ya kan, maksud gue kayak lihat Ternyata kan Sungwoo. kalian nggak tahu Heeh. cerita sebenarnya. Tapi tuh yang dispatch itu kan nge-spill kalau ada 4 agensi yang mau lanjut dan 4 agensi yang enggak. Dan Itu satu agensi yang satu agensi netral. yang abstain kan. Itu 4 yang enggak setuju tau gak sih? Klik gak sih namanya? Nggak klik. enggak Sampai klik. sekarang enggak ya? Enggak. Tapi Emang kalau- enggak di-leak. Kalau feeling aku menurut lo sih siapa? pertama Top Media. Top Media. Kenapa Top karena Media? kelihatan Usok tuh udah terkenal banget, jadi kayak menurut Iya, iya, mereka iya. mungkin dan kayak kelihatan banget itu flow-nya si Usok sama Jin Hyuk sama ya sama gitu kayak bikin Instagram bikin baru Instagram sendiri. terus Oh. abis ini pasti fan meet gitu. Fanmix solo ya. Oh, Ya, nanti- nggak balik dulu ya ke Iya, Attention. nggak Ih, balik kok ya. gitu sih gue Namanya sekarang diganti Kim Usok Kim ya. Usok ya, bukan Guys, bukan itu. Wei, bukan Wushin. Wei mah nama Nama Au. Wushin. Wushin. Bukan Wushin, terus yang Oh kayak iya iya. gitu. Oh iya, make sense, make sense. Terus kedua aku sih curiganya brand new. Brand new kenapa? Eh, Mau debutin? karena dulu Brand new Reimer- kan baru bikin AB6 kan? Iya nggak sih? enggak, karena dulu Reimer itu juga nggak suka Eugene sama Dewi itu di Warna-One. Oh gitu. Dia vokal bilang nggak suka karena merasa anak-anaknya jadi nggak bersinar di antara 11 Oh orang. iya sih. Kayak Iya, kebanyakan, betul, kebanyakan. gitu dia bilang. Ya mungkin dia termasuk yang kayak ya gue masukin anak gue produce bukan berarti gue pengen dia debut, cuma pengen aja mereka jadi terkenal gitu. Iya pengen exposure-nya aja. Play M. Play M. Oh Play M. Karena pengen sungguhnya balik. Ya Iya kan? Iya betul betul. Karena kalau- Apalagi Victon nih saat ini juga lagi. Iya, apalagi lagi kalau naik Sungwoo banget. masuk ke Victon. Wow, gua gak kebayang sih. Nah, Mungkin naik banget. Naik gitu. banget gue yakin. naik. Soalnya satu satu lagi. lagi, gue merasa Starship deh. Agak enggak enggak sih. tahu. Enggak juga ya? Nggak Kan tahu. dia udah- karena gue sebel sama tuh agensi. Kan dia isunya udah ngebayar, masa dia Oh. Iya. nggak mau? Soalnya kan Bang? dia rencananya mau debutin grup baru nih, boy group baru setelah Monsta X kayak mungkin dia mau ngambil siapa? Yongjun ya? Oh, yang sama Mini. Mini kayak Nah. sama aduh gue lupa. Siapa sih yang dulu Oh, Jungmo. Jungmo mungkin mau debutin Sama Wonjin. ya Wonjin ya nggak sih? Gue mikirnya gitu. Mungkin, Nggak. tapi kayak Tapi kalau menurut lo siapa satu lagi yang siapa sih ada satu Johan jangan? Oh, nggak Enggak mungkin. sih kayaknya. Enggak mungkin. Yang udah pasti ada di sisi kita tuh adalah MBK. MBK itu Iya, udah bakal karena banget MBK karena MBK clueless lah nih dan kalau gue. dan dia juga vokal banget Iya. Ya, tapi mendukung. dia udah bikin record. Bener gak sih bikin Oh yang katanya Desember? recordnya tuh sebelum meetingnya keluar ya? Apa sih tuh? Katanya ada Jadi gosip mereka itu. tuh sekitar November. Desember. Ya winter itu dia mereka udah siapin winter song terus Iya, nggak iya. boleh Nggak boleh dikeluarin. dirilis. Anak-anak mau kayak last greetings juga nggak boleh gitu. Itu jahat kayak. banget sih, kenapa ya? Lebay banget gak Iya sih? lebay banget sumpah. Sumpah itu Heeh. lebay banget. Lagu perpisahan kayak apa kayak Gear Wiewa juga kayaknya nggak mungkin sih. nggak mungkin. Yue- Satu Coba lagi, I don't know, nggak tahu. Oh nggak tahu siapa. pokoknya Nah, curigaan kalian tuh si apa Play M, Top Top Med. Media sama Brandnya. Brand New. Oh oke. Ka- Seru ya? Enggak seru maksud gue kayak wah ini Tapi gue konspirasi sekali. lebih percaya teorinya dispatch sih karena Apa? yang awal yang itu yang 4 agensi setuju, 4 agensi enggak sama 1 orang netral. Satu agensi netral karena Iya. sebelumnya itu katanya yang malah pas awal-awal tuh 2 agensi katanya nggak datang sampai DSP nggak tahu kalau iya, ada di- berita disband. Oh iya gue Itu ya kayak maksud gue kayak aneh nggak nggak mungkin. sih? Aneh Iya, banget ha. maksud gue. Lah ini kan diskusi besar-besaran coy gitu. Maksud gue masa DSP nggak masuk gitu di situ. kayak nggak kebayang Nggak sih, kebayang. kayak sama orang CJ-nya pasti ngerasa mereka bodoh banget nggak sih? Iya. Kayak Bodoh di dalam agensi arti bodoh maksudnya? banget sih. Hmm. Kayak nggak tahu? nggak mau ya anak-anaknya tuh sukses. Iya, Malah iya, kayak terus kayak kan dibilang kan cuma 10 menit vote-nya Kak. Jadi tuh kayak makin sakit nggak sih? Dan kayak menentukan Iya, itu- keputusan ini dalam 10 menit. Itu menurut gue aneh banget kenapa mereka
bubarin ya, kenapa nggak? Karena itu duitnya kenceng banget coy dari mereka. Kayak X1 tuh album debutnya itu kayak kayak wah 500.000 lebih kan, kayak ini bahkan melebihi One gitu. Terus kayak endorsementnya tuh kayak potensial banget. Maksud gue si Choi Seung Yoon aja cuman ngeposting instastory lagu apa tuh lagu langsung trending kan. Maksudnya sesimpel itu. Selamat Mas Ardito. Aduh Pramono ya. Kayak apa, gue juga gak paham kenapa itu agensi ya. Ya karena maruk gak sih Kak, kayak tetap menurut gak mau mereka ya. daripada laku tapi gue harus Bagi, oh iya betul. Tapi gue sebel sih alasannya, karena kayak alasannya tuh kayak sok baik gitu loh. Kayak kita nggak mau X1 lanjut sebagai rip group manipulation groups, kayak itu bullshit gak sih? Bullshit banget. Gue tahu banget lo sebelum datang ke meeting lo pasti udah diskusi. Iya. Apa nih masalahnya ya? Tapi mereka kayak nggak belajar gitu nggak sih dari IOI dan One. Kayak sesukses-suksesnya tetap aja gede banget kan One dulu. Gila loh, dia sampai di sejajarin sama BTS dan EXO gitu loh, segede itu. Ini tuh ada potensialnya gitu loh. Jadi kenapa sih lo harus? Tapi gue nggak percaya itu sih sama CG untuk, maksudnya kayak untuk CG kayak menurut gue juga CG juga agak-agak yang kayak sok-sokan aja mau support X1 dan IZ*ONE gitu. Maksud gue kayak alah gitu. Omongan manis aja manis gitu. Udahlah gue kayak gitu, nggak mungkin gitu. Jadi ketika ya udah ya emang udah ya emang udah susah lah apa ya, sama emang udah orang-orang takdirnya atau apa. Tapi sebenarnya kalau jujur sih sekarang kayak agak, ya mungkin aku percaya ada beberapa yang akan pengen rebrand. Ya mungkin anak-anaknya semuanya rebrand, terus kayak mungkin agensinya ada beberapa yang akan ngalah. Tapi aku rasa kayak masalahnya pasti fix nggak akan semuanya mereka sih. Tuh bersebelas dari berapa agensi sih total? 9 tuh kepalanya isinya beda semua nih. Untuk nyatuinnya tuh pasti bakal ribut banget kayak. Iya betul. Susah. Aku bilang sih sama Rizka, pasti gini kalau rebrand pasti ada muncul masalah baru gitu. Tapi aku bilang lagi sama temanku yang lain, sumpah ya gue nggak tahu sih ini sama Sungwoo gitu. Kayak gue kalau Sungwoo balik ke X1 juga oke. Sungwoo balik ke Victon juga oke gitu. Tapi gue yakin sih kalau Sungwoo balik ke Victon itu madness-nya tuh orang-orang tuh akan lebih banyak yang marah dibandingkan Sungwoo balik ke X1. Ngerti kan? Iya. Kayak gue nggak tahu sih, mungkin maksud gue kemarahannya tuh karena akan leader nggak sih? Iya, kemarahan salah ya. Serba salah, maksud gue kayak kemarahan. Gue yakin pasti dua-duanya marah nih kalau misalnya Sungwoo balik ke X1 juga Alice pasti marah. Tapi maksud gue kayak mungkin marahnya lebih chill gitu dibandingkan karena pasti yang ini kecewa banget gitu, yang ini yang gitu. fans AG-nya Sungwoo. Enggak, maksudnya fansnya AG-nya. Enggak, yang fansnya One. Fansnya X1 gitu pasti dia kan. Maksud gue fans X1 akan lebih marah kalau Sungwoo balik ke Victon. Iya. Jadi gue kayak boleh nggak Sungwoo tuh dipimpin jangan-jangan. Jadi sendiri. Gak tahu, tapi gak tahu dia mau kemana. Itu doang yang aku pikirin. Aku merasa dia juga pikir kayak gitu sih. Ya makanya sampai sekarang gak balik ke muncul. sini. Jangan-jangan nanti mau hamil. Anjir jangan. Kenapa sih kamu jinx gitu? Kak jangan dong. Iya, Amit, maafin gue. Amit cabang gue. Beneran ya. Aku kalau Sungwoo wamil, aku garuk-garuk kamu ya. Prediction nih gue. Kayak gue prediction. Gue prediction hari ini SF9 menang. Prediction 2020 baik Koreaan Sungwoo wamil. Enggak, emangnya gue baca tarot apa gue enggak ngerti gitu. Aku salah. Enggak, dia juga pasti ngerasa kayak gitu enggak sih? Iya, kayak dia mau balik ke Vic. Dia di Victon leader nggak? Leader. Dia mau balik ke Victon dia nanti takut kayak dilematis banget ini. Gimana aku nggak marah orang-orang, tapi misalkan kayak dia mau balik ke X1 juga, aku rasa Play M-nya juga nggak mau. Kayak maksud gue kemarin ya udah wamil. Iya, kayak udahlah gue wamil aja. Stres gak? Kayak agak wamil aja. Kayaknya paling bener. Beneran beberapa hari itu tuh kayak after disband itu yang gue omongin cuman ini Sungwoo kemana nih enaknya gitu. Penting banget sih gue kayak ternyata rehat. Ternyata mereka rehat gitu. Maksudnya slide nggak muncul gitu. Update cuman surat update aja. Sosmed Play-M-nya bilang rehat keras dulu. Si Sungwoo-nya. Jadi juga nggak update medsos gitu. Enggak. Makanya maksud gue jadi kayak tuh kan gitu. Dia nggak punya sendiri Kak, soalnya kalau tiba-tiba dia lagi dalam api amarah gini, tiba-tiba terus dia bikin update sama kan
Mana lagi? Ada Maksud gue, aduh gue pusing. Pusing kan? Aku tuh pusing banget kayak Masalah gitu. pada malam itu aja ketika itu disband dan semua orang nyalain Sungwoo, sumpah ya gue kayak gila ya, gue nggak kebayang lu percaya aja sama omongan yang tweet-tweet dari Korea seakan mereka adalah Tuhan gitu. Iya. Kayak mas, agak-agak pengen ya udahlah aku tweet dalam Korea aja kali ya biar dipercaya sama biar orang. dipercaya gitu. Mas, bahkan tuh gue tuh bener-bener kecewa ya sampai ada beberapa akun Twitter Indonesia yang punya followersnya banyak terus nge-tweet tentang Sungwoo, terus kayak Si itu nge-tweetnya apa nih? kayak nyinyir gitu iya, kayak iya. gue nggak percaya Sungwoo kayak gitu. Itu banyak banget loh. Itu ada beberapa akun ya mungkin atau kalau yang kayak ih seneng ya wanit Snu kayak gitu. iya seneng ya gitu. Di saat Ini. member-member lain gitu lo kayak gitu. Itu kan juga sebelum gue kesel banget. Tapi gue tuh kayak gue kayak sebel banget gitu. Maksud gue kayak gila ya lo di saat kayak gini. Maksud lo tuh harusnya mengarahkan orang-orang untuk berpikir positif, ya, bukan betul. malah memancing kemarahan. Karena maksud gue ini kan fans-fansnya banyak yang masih di bawah Masih umur yang iya, masih betul. belum bisa berpikir ini Bisa gitu. membedakan informasi Iya, mana yang gitu. benar, mana yang Ini juga ternyata mereka juga orangnya yang Piik, emang Piik, piik, piik. masih piik. Iya. pikirannya yang piik, umurnya sih enggak sama. Kita sih mau nyinyir orang iya, tapi benar. ya kalau Oh, iya. merasa tersindir ya. Oh ya, tau lah gitu. Tahu ya. Gue kayak sebel banget gitu loh, maksud gue kayak lo harusnya nggak gitu. Terus tiba-tiba kayak baik-baikin sekarang. Sabar ya. Gue sabar. beneran emosi tuh cuma bagian itu doang sih. Jadi kalau kalau misalnya teman-teman gue nanya gimana X1 bubar, ya pokoknya dari kesedihan menjadi kemarahan sekarang. Iya, marah. Sekarang kayak aduh apa ya, maksud gue kayak X1 itu bubar kayak nggak cepet banget dan nggak ada warisan apa-apa nggak sih, kayak nggak lagi sih, kayak cuman MV Flash udah. Terus maksud gue dia mereka menang ROT nggak sih? Tidak Jangan dibahas, Maksud gue nggak sama sekali. Sumpah. Jangan dibahas. Iya. Rizka paling semangat banget. Ya Gue sampai bilang guys, aku nggak ada nyinyir Iya, enggak. siapapun grup Iya, ya, tapi aku sedih aja gitu. Iya, kayak iya. anakku butuh banget tur Sebenarnya ROTY. butuh penghargaan Penghargaan, legacy betul. gitu kan. Dia kayak aduh, Kak, di Seoul Music Awards kamu tahu nggak sih Iya, iya. kayak Yang itu dia dihilangin kan? pengumuman disband tuh di tanggal 6. Heeh. Terus Seoul Music Awards tuh akhir bulan ini. Terus kayak lagi ada voting gitu kan di Seoul Music Awards tuh. Terus mereka udah nomor 1. Terus kita kayak udah Asiwan itu udah kayak ini guys, ayo kayak kita ada the last chance ada gitu ya. last chance nih, kita kayak masih bisa percaya nih sama Seoul SM. Music Awards. Karena dia eligible Gitu, kayaknya gitu iya. ya. Terus kayak bisa nih guys, bisa. Taunya sekarang setiap vote dibilang nih grup udah disband, kita bisa. nggak bakal bisa kasih juga gitu, tetap mau vote. Kayak anjing. Iya. Astagfirullahaladzim, maafin. maksud gue gini ya. Iya. Tapi emang dimainin banget gitu loh, kayak perasaan lo diobrak ombak-abrik. Maksud gue dia udah dari awal tuh gak usah dimasukin ke nominasi gitu loh. Iya, Kalau lo banget tahu perasaan itu. Terus kemarin kayak GDA, oh my god, itu aku banget. Aizwan sama X1 kan dinominasiin tuh. Iya. Terus dibilang kayak wah ini tuh kayak udah pasti karena dari data ini udah pasti kita yang menang nih, kita udah pasti yang menang. Tiba-tiba kayak kita nggak menang. Terus kan kita pada protes kan, kayak wanita tuh pada protes kan. Hey, di mana nih? Hai, ini mana ROT gue gitu. Tiba-tiba malamnya GDA-nya bilang guys, kita nggak masukin X1 sama X1 karena lagi ada masalah. Iya. Jadi kayak nggak bisa masukin dalam penilaian. Buat apa? Hai, halo, Ada di nominasi. nominasi gitu Iya, kayak iya. why? Berarti aduh, Guys, maaf banget tadi Iya. aku kasar banget. Maaf, Gak minta apa-apa, maaf. Riz, ini gak ada kata-kata kasar ini nggak bisa disensor. Ini nggak bisa disensor, Tapi Riz, maaf ya. Itu lo pasti kayak sakit banget nggak sih, kayak nyes gong, kayak ya ampun. Senyes itu. itu. Senyes itu kan. Kalau di gue pas Wono keluar, kayak Starship tuh memberi harapan palsu dengan gak langsung ngehapus dia. Kayak oke, seminggu 2 minggu ternyata setelah promo album terbarunya baru tuh di delete semua tuh dari Fan Cafe. Kayak wah, itu gue berasa banget tuh sakitnya, kayak wah anjir nih dia mainin perasaan kalau mau dari awal aja, kenapa sih itu? Iya, Mungkin ya kan. iya, betul banget. Gue ngerti banget perasaan itu, kayak kenapa nggak dari awal aja, karena kita ngarep-ngarep apa sesuatu yang false hope nggak ada hasilnya itu.
gue ngerti banget sih. Aku personally kalau yang paling sakit hati adalah aku nggak bisa mainin playlist top playlist 2019 aku di Spotify. Karena Kenapa? isinya itu adalah top 20 aku. Itu isinya adalah Produce X, X1. Dan itu kayak Iya. kemarin aku berusaha oke, Iya, gue nggak boleh gue ngerti cengeng, banget gue ya. yakin Iya. gue kuat gitu kan. Terus gue play lah gitu. Terus lagu pertama You Got It. Terus gue kayak anjir kenapa You Got It. Terus gue kayak dan itu kayak beneran keluar air mata kayak anjir. Ya ampun, enggak Ais, gue waktu itu dengerin lagu Monsta X nangis di Transjakarta kayak nggak penting untung gue banget. pakai masker kayak gue nangis di Gojek, gue nangis kayak Jadi ya gue ngerti tisu-tisu ya. depan gue tuh bukan tisu bekas ingus tapi tisu bekas air mata Oke, terus. Ya, Understand is ya kayak understand. kita semua mengerti itu bukan perasaan lebay kayak Bukan perasaan nggak, lebay. itu nggak perasaan lebay, itu wajar. Manusiawi, kita semua Manusiawi. manusia punya hati. Lalu gue udah sering loh menghadapi ini tapi gue kayak tetap sedih. Karena lo invest banget. Invest banget sih. Investnya, wah, Kak, ini lu kayak grup traumatis. pertama Nah. yang aku beli fan kitnya. Bahkan fan kitnya belum bisa dipakai udah dibalikin. nggak, lo di refund, bukannya dateng ya? Udah dateng. Udah dateng kan, tapi nggak Aku bisa udah dipakai. kayak foto-foto. Fan- Kak, kan Iya. aku kirim ke rumah teman aku di Iya. Korea kan, biar cepat nyampenya. Terus kayak kak kayak ih seneng banget udah ini kayak bisa dipakai Oh, nih. itu Karena sebenarnya- pas setelah aku taunya setelah pas CJ bilang mereka akan comeback. Nah, ini nih maksud gue yang kayak fan kit dikirim tuh juga sebenarnya pemberian harapan. Iya, Kesel banget betul, ya. betul. Aku rasa mereka juga ngarep sih, Iya. kayak ngarep EXO-nya nggak bakal dibubarin Iya, gitu. iya. Tapi Aku fan harus kayak cafe-nya Cici tetep akhirnya aja. tutup kan? Apa? Fan cafe-nya nggak bisa Ya, diakses iya. kan? Cuma aku selama mereka break tuh ya, setiap ada notif fan cafe tuh aku selalu berharap itu X1 kayak Aduh, ya ampun. ada notif fan cafe. Gue ngerti banget rasanya. Kayak walaupun aku senang ya fan Iya, Victon iya, update iya. tapi kayak ya bukan X1. Iya. Aduh, Sedih Tapi banget, kayak aku harapan harus cuma- menjalani ini lagi guys. Iya, Karena aku kan iya. suka one-on-one banget kan dulu. Terus tapi untung banget one-on-one kayak sesukses itu. Jadi Dan aku tuh lo- kayak nggak ngerasa sedih sih kayak. Iya. Aku tuh malah kayak sekarang aku punya fankit tuh karena ngerasa dulu harusnya aku beli yang kayak ada kenangannya segala macam gitu. Sekarang mau oke lah aku invest lebih gitu. Tapi kan one dulu juga pas bubar udah siap gitu Iya, karena udah iya, tahu kita betul. dia mau bubar. Ini enggak kayak tiba-tiba kayak sorenya Sorenya jam 5. dikasih tahu Pagi, sore. disband tuh kayak wah. Terima kasih Ci Marcelin. Ya, aduh, tapi sudah menjadi takdir gimana ya. Heeh. Nah, kalau misalnya setelah Exxon bubar, kalian mau prediksikan mereka tuh karirnya akan gimana? Akan misalnya seandainya mereka bikin subunit, siapa yang mau sama siapa gitu? Rencananya kan pengen kayak JBJ gitu kan. Tapi ini belum iya, tahu nih oke. kayak menurut kalian kayak Itu kan- kayaknya Choi Seung-yoon, ini kayaknya solo deh. Menurut kalian gimana? Satu-satu membernya. Prediksi, Dari leader dulu deh, Seungwoo. Ini Wamil. urutan umur aja umur ya dulu. berarti, Misalnya karena Seungwoo aku ingat gimana? tahu. Seungwoo aku Rehat agak, dulu. Belum tahu ya? rehat, Hmm. tapi terus aku mikirnya dia balik ke Victon sih. Kayak Victonnya juga oke ya. Hmm. Maksudnya sekarang kan dia oke dibandingin sama yang lain ada grupnya. Iya betul. Seungyeon aku rasa ada kemungkinan mungkin dia akan ikut yang rebrand. Menurut aku. Karena IWH-nya mungkin kayak sekarang udah kayak selalu udah mau ngapain kayak Enggak solo, dia tuh kayaknya bisa loh solo. ya, dia bisa banget solo Uh-huh. Kak, tapi kayak dia selama ini ya emang seneng kayak Senang di grup ya? seneng di grup, pengen di stage. Dia tuh solo kan paling indie kan. Iya. Nyamuk. Nyamuk. Terus kalau Ucok fix banget dia bakal solo banyak. Solo. Maksudnya solo Dia vokalnya Jin Hyuk sebagus itu. dia nggak maksudnya maksud- kayak Jinyoon. tapi dia maksudku dia lebih paket, maaf ya fans Jin Hyuk, tapi maksud aku dia Iya, dia lebih paket lengkap sih Oh, dibandingkan Jin Hyuk karena suaranya oke, mungkin rap dia bisa dikit-dikit gitu kan. Oh iya. Jadi ya lumayan karena dia buat cover lagu aja cakep gitu. Oh ya ampun, attention. Aduh, Ya udah, terserah. agak-agak Salah. pengen jadi up action Iya, ya. action. Salah top media Iya, itu. iya. Terus kalau Yohan mungkin juga akan ada kemungkinan, feeling aku mungkin kalau beneran terjadi ada masuk Solo ke grup sih. rebrand. Kamu dia solo karena drama nggak mulai. Enggak, maksudnya solo oke, tapi Hmm. menurut aku sih Wi akan tetap kayak ya oke lah kalau lo mau rebrand ya udah gitu kan, kayak Donghan kan juga iya. diokein kan JBJ.
Oh iya, Makanya betul. lebih gampang. Hangul MBK Karena dia nggak ada kamu, duit. karena kamu walaupun kamu kayak karena ini bisnis tapi Iya. ya udahlah karena kamu mendukung ya udah aku rasa juga kalau rebrand beneran terjadi aku Dia rasa pasti dia akan mau ya. masuk. Juno nggak tahu ya, aku tuh kayak paling Ulim paling nggak kelihatan sih kayak mau Strateginya apa, belum strateginya apa kelihatan. karena sih yang trainees yang Wulims itu yang ikut produce X Yang kayak si Hun- awal-awalnya yang si Hun, yang apa? Yongsong, Dakapo Yongsong. itu bukan sih? bukan itu B&M brand new. Oh, itu brand new. Tadinya kayak dikeluarin mulu terus kayak Sekarang udah banyak nggak ada. kegiatan gitu. Sekarang udah nggak ada. Iya, Jadi bahkan kayak mereka aku, sempat fanmeet tau. iya, jadi kayak aku tuh Oh. nggak ngerasa kayaknya Nggak nggak tahu nih konsisten Ulim ya. kayak Ha. nggak tahu nih bakal masuk ke rebrand apa enggak. Terus Starship kayaknya mungkin sama grup barunya ya, tapi aku agak ragu sih kayak Starship pengen apa enggak ya masuk ke grup barunya. Tapi aku love banget sama Hyungjun, kayak dia tuh kayak kelihatan sayang banget sama X1, jadi aku love Iya. Dede. Mungkin Aku dia di akan sini love merasa Hyungjun ya. Dongpyo juga kayak di SP agak nggak ada duit, mungkin kalau ada grup rebrand itu dia akan masuk. Ensang agak ragu mau dimasukin ke BDC apa enggak. BDC Kenapa? itu yang si Jadi yang Dakapo itu. produce Oh ya. nggak tahu, aku Tapi kan- ragu aja Iya, kayak mereka kan baru bikin AB6 kan ya? Iya. kemarin Rhymer tuh kayak kepergok gitu nge-like atau ngelihat post yang iniin rebrand X1 gitu, jadi aku agak Oh, ragu like. nih, Oh, dia pengen mungkin ikut gitu. mungkin agak kayak mungkin iya sih ya kayaknya mungkin lakuan di sini gitu kali, mungkin Iya. aku nggak tahu, jadi aku nggak tahu kalau Mungkin kalau dia kurang uang kali. iya Dohyun karena kan AB6 juga baru ya Kak, Baru, lagi kayak iya, ngapain iya. baru Baru lagi setahun, gitu kan? Terus kalau Dohyun ya karena sama MBK aku Ya, sih ikut aja. fix. Dan Dohyun mas umurnya juga masih Iya, depannya masih masih jauh. jauh Iya, ya, masih panjang. dia tuh kayak Oke, jadi tapi seandainya berarti fix ya X1 itu katanya kan fans itu pengennya rebranding tapi tetap bersebelah. Seandainya itu misalnya ada rebranding berarti nggak mungkin sebelah-sebelah. Kalau menurut aku nggak Feelingku mungkin nggak bakal mungkin sebelas. Karena Oke. ya nggak, maksud gue gini, fuck ya mungkin kalau member mau kali ya bersebelas, tapi Iya. kan ya Agensinya sekali lagi orang Kim Si-dae tai. sekali lagi nggak ada sensor Oke, mohon maaf. sekali lagi gitu kan, kita punya agensi-agensi Iya, maruk iya. yang butuh Maruk. uang gitu, jadi nggak mungkin Nggak gitu. mungkin ya. Jadi sebenarnya pertanyaan ini udah gue tanyain ke pendengar kekoreaan. Jadi gue nge-tweet nih di @kekoreaan_twt. Jangan lupa di follow ya. Ya ampun, followersnya masih sedikit nih. di follow ya Aduh, guys. Aku belum follow, sebentar aku follow dong. Jadi aku tuh- baru tahu. Jadi tuh gue nanya ke Korean Fest, kan biasanya Ron Fest nih, tapi kayak yaudah kita pindah ke Korean. Gue nanya setelah agensi memutuskan untuk ngebubarin X1, menurut prediksi kalian apa yang terjadi terhadap masing-masing member gitu. Terus ada yang bilang kalau ngelihat betapa pasifnya agensi semua member kayak sekarang, kayaknya akan debut dengan grup di agensi masing-masing. Tapi harapannya sih semoga bisa redebut kayak GBG gitu, masih pengen lihat mereka barengan as a group. Gitu. Amin. Tapi emang pasif banget kayak Pasif. karena tuntutan wanit nggak ada, mereka nggak respon kan? Kecuali MBK paling cuma kelihatan. MBK doang. Mikir doang. Tau gak sih sebenarnya, gue tahu dari teman gue ya. Hmm. Jadi teman gue tuh bilang, dia nunjukin gitu bahwa sebenarnya sebelum X1 bubar itu agensinya X1 ini udah tanda tangan untuk beberapa fanmeet. Gimana sebelum bubar? Jadi sebelum bubar itu, Hmm? jadi ketika mungkin mereka masih aktif, mereka udah tanda tangan untuk beberapa fanmeet gitu di Oh. beberapa negara. Jadi gue kayak, ya ampun harusnya gue ketemu. Iya, harusnya ketemu. Pasti mereka ke Indo sih, tapi kayak Itu pasti mereka ke Indo gitu, karena kan emang isunya tuh kan kencang banget ya mereka mau ke Indo gitu. Jadi gue kayak yang udah siap diri, uang gue dihabisin gitu sama mereka. Tapi aku ngerasa X1 tuh gede banget deh di Indonesia. iya, Kayak betul, gede betul, banget betul. loh. Indonesia Betul. ya. Capslip Iya. tiap bulan tuh ada. Capslip yang Sungyun yang di mana tuh ngantri banget, itu udah kayak beli tiket konser. makanya Itu kayak, dan dia tuh kayak kan ada Betul. yang akun yang update Capslips event. Itu pas pertama-tama mereka debut tuh kayak sampai satu bulan tuh 80-an. bisa kayak 90, 80. Gede. 90 acara. Iya. gila gak sih? Padahal kertas doang, coy. Makanya Satu bulan aja 60 hari deh Iya, adek. dan aku Kayak- gak pernah datang satupun kecuali yang di Pineng sih. Nah, dia malah jauh-jauh ke Penang. Kayak menurut aku nggak tahu kenapa ya, Exxon kok gede banget gitu Iya. loh di sini. Jadi mungkin banget ya. duit Iya. duit. Kayak aduh, aku selalu bilang aku siap dihabiskan uangnya untuk kalian. Tapi Ternyata Iya. Tuhan berkata lain Tuhan ya. berkata Victor aja. iya. Yakin.
Yakin. Udah ngejar sampai Thailand loh. Oh, yakin. Yakin. Ya, aku udah disentuh-sentuh. Yakin. Karena disentuh-sentuh jadi semangat. Bukan karena dia semangat jadi Iya, disentuh. betul. Itu kesalahan gue adalah Kebalik. ya itu. Ini lanjut ya. Tadi itu dari komentar dari @tamawp, ada dari @_kartikawati. Dia bilang maunya redebut pakai nama baru, tapi kalau kenyataannya bikin sub unit atau solo karir aku tetap dukung apapun itu. Yang penting mereka bahagia. Sayang banget sama mereka. Oh. Coba aja kamu di antara Semuanya kayak semuanya kamu kayak gitu. kamu. Semua Coba seandainya semuanya. dan kayak aku. Oke lah. Terus ada dari @oktaviana_10. Dibilang ini mau bahas ginian kah? Nggak siap denger, cuma harapanku mereka ribut. Ribut maksudnya Jangan ribut. jangan Nggak, ribut, maksudnya guys. ribut. Apa? Ribut, iya. Ribut lah Iya. gitu. Capek 10 hari ini berjuang. Jujur aku pribadi nggak bakalan sanggup kalau bener-bener dukung aktivitas mereka bersebelas banyak halangan. Sendiri-sendiri. Ya, mungkin aku bakalan dukung bias-bias kesayanganku. Aku halu kah kalau mereka berharap balik lagi gitu. Enggak halu kok, Nggak semua halu. orang mengharapkan Semua- itu. Semua orang punya harapannya masing-masing. Yes. Walaupun ya halu tapi ya udah ngarep-ngarep enggak apa-apa guys. Halu boleh tapi realistis tetap Realistis. jalan. Setuju. Ya, tapi lihat respon agensi yang pasif banget, jujur sedih. Lebih sedihnya lagi ketika mereka berusaha berjuang buat tetap lanjut, tapi agensi nggak mau. Sekali lagi uang. Solo ataupun debut di grup masing-masing, mereka tetap sukses kok. Semoga pertemanan mereka nggak luntur, tetap saling komunikasi, saling dukung. Yang penting itu nggak sih pertemanan? My nggak God, sih? Iya nggak sih? butuh banget Cho Sung-yeon, Hangul semua jalan lagi bareng. Itu bener. Gue mengerti banget. Jangan Gue nggak nangis. butuh. Lo nggak apa-apa. Mungkin nggak produksi musik. Kemarin terakhir tuh Jangan nangis. Bertahan. Oke. Ntar lagi selesai. Bentar lagi. Ya. Syukur-syukur project bareng-bareng bersebelas. Kadang suka nggak tega sama kayak wanit yang udah berusaha keras ngelakuin banyak hal, sampai kirim bingkisan segala kali ya. Bingkisan segala kayak ini tuh terlalu dipaksakan gitu. Apapun itu semoga sukses semua. #Fight4X1. Oh ya, soalnya lagi jadwalnya nih Kak. Jadwal apa? Jadwal untuk hashtag. Oh, hasil Fight4X1. oke. Kayak, aduh, sabar Gitu. ya. Sebenarnya bener sih kalau misalnya grup ada suatu masalah, kita tuh kayak nggak terutama K-pop ya, apalagi kalau kita udah invest banget. Kita tuh nggak butuh musik, butuhnya mereka bareng-bareng. Iya. Itu yang bener, itu yang gue rasain. Gue pengennya Wono tetap bareng-bareng, tetap temenan gitu. Tuh Ya gue tuh Tapi kayak Wono happy nggak banget. kelihatan banget nggak sih Kak? Kamu pasti Iya. lebih sedih deh. kayak sempat ada kelihatan kayak foto leak dia lagi jalan-jalan ke toko buku gitu, udah gitu doang. Kak Sungguh nggak sampai sekarang nggak muncul. Nggak muncul ya Nggak kabarnya. muncul. Aku itu Wono baru muncul setelah 2 bulan ini. Sumpah. Mungkin Sungguh akan segitu. ditunggu Iya, post di tunggu. fan cafe 943. Iya betul. Gue juga nunggu Wono bikin IG pribadi, Aku Twitter tuh pribadi. aku yang sesenang itulah Iya. Cho Sung-yeon muncul di. Iya dia jadi Iya. Soalnya Gila. update lagi karena dia kan Update sebenarnya lagi. anak IG banget kan. Iya. Terus kayak aksi, kayak sebenarnya Rizka kayak hati-hati gitu. Terus kayak ya Riz, aku lagi hati-hati banget sama Instagramnya Cho Sung-yeon gitu. Terus tiba-tiba dia sekali update kayak banyak gitu, kayak anjir gitu. Dan itu aku setiap di update kayak nangis gitu kayak. Kasian sih soalnya Sangyeon itu kan di Unique itu termasuk salah satu yang kecil. Iya, iya. Terus di X1 dia dapat adik-adik kecil gitu kan. Dia kan anak tunggal. Iya. Terus dia kayak kelihatan banget gitu loh, kayak karena affectionate gitu karena karena dia ngerasanya kayak lagi ngeliatnya tuh kayak punya kecil-kecil adik, gitu ah, loh. Aku membayangkan V-Live itu. Terus dia terakhir kali tuh dibilang ada yang spot dia lagi jemput Doyeon di sekolah, itu lucu banget. ada. kayak, Iya, wah. ada yang update gitu. Terus ada foto, emang ada foto mereka lagi Iya. di mirror gitu sih, gitu kayak lucu banget, kayak sedih-sedihnya sih kehilangan Momennya sih. betul banget. Dan belum banyak kan Kak, kayak Iya. Dan ini sih apa Kontennya yang sedih sedikit adalah ya. momen mereka di dorm. sumpah aku selama 3 bulan itu cuma ngulang-ngulang V-Live mereka yang cuma dikit itu. tapi Gitu, tapi kayak- lo sanggup ya ngulang-ngulang V-Live itu ya? Oh kan 3 bulan itu kan belum bubar. Oh ya pas 3 bulan hiatus Oh ya itu pas 3 bulan kayak, hiatus. Oh, kalau gue sih udah gak sanggup melihat V-Live. Sedih gitu. Oh ya, Ya, tapi ya setelah bubar ya ngelihat buat nangis biar keluar aja sih Kak. Iya. Aku sama sekali nggak dengerin lagunya. Aku jauh. Tapi kemarin Itu dia suatu habis fase nontonnya sih, V-Live ya. sang, terus katanya Riz aku nggak kuat, kayaknya aku nggak kuat. Ya, aku nggak apa-apa. Itu suatu fase, suatu saat kita akan terbiasa dengan rasa sakit itu. Iya. Kak, Bukan sembuh, lebih tepatnya lo akan terbiasa dengan kayak itu. udah capek aja nggak sih? Iya, Iya, kayak betul, gue ini udah gue udah
Aku Udah tuh nggak suka bilang. Victon ya, Uh-huh. tapi aku udah pede. Aku sebenarnya pede banget sih. Iya. Dengan dulu aku suka banget sama Ong Kak, tapi Iya, kayak setelah dia udah nggak one-on-one, menurut aku charmnya tuh kurang. gitu. Iya, Kayak iya, menurut iya, aku, iya. aku pengennya mereka ya bersebelas, tapi kan udah nggak mungkin ya. Dan sekarang pun ya kalau misalnya aku suka Victon, tapi kayak kan aku lebih investnya ke X1. Iya, iya. Jadi kayak mungkin aku nggak akan, aku sih kayak udah percaya aku kayak nggak bakal ngikutin mereka kalau mereka sendiri sih, tapi kayak kalau itu kayak nggak aku apa-apa, ngeliat ya. tapi ya udah gitu. Jadi sekarang aku kayak pelampiasan, aku mau cari yang baru nih, yang mana yang harus aku invest. Joan. Gue tuh kebalikannya loh, Riz. Gue tuh sama sekali nggak mau karena gue takut sakit lagi, ngerti nggak? Gue itu juga itu adalah pikiran aku. Karena aku bilang, ini ada kandidatnya NCT Dream, Wavy. NCT Dream ini Jangan. Lo tahu? Tapi NCT bahaya Dream nih, bahaya ya. Nanti Aku bilang nangis. sama Rizka, Riz jangan dulu. Jangan dulu. NCT Dream, kayak NCT Dream tapi nanti dibubarin. Wavy juga Enggak, sama. maksudnya nggak dibubarin tapi kayak membernya mungkin akan kayak, ganti-ganti iya, diganti ya. kayak terus kayak tapi Wavy. Wavy bakal diganti-ganti juga kayak Iya, Ichi iya, kayak iya, kayak iya. ya udahlah. Jadi nggak tahu lah mau sama siapa, nggak Iya. tahu kayak Kalau iya sih, jadi kalau lo kan bingung ya mau dukungnya siapa lagi gitu, kayak oke, kalau gue yang pas Monsta X kayak gue masih bisa dukung Monsta X tapi kayak gue ke grup baru, oke gue nggak mau. Itu traumatis banget, serius deh, di gue tuh traumatis banget, kayak pas ini traumatis juga gak sih, Kayaknya aku, Ini. kalau aku nggak, maksudnya gue trauma, aku lebih gue trauma hampa sih banget sekarang jadinya. Oh hampa ya, Iya. Jadi gue juga itu juga hampa karena kan maksudnya pas 2019 itu kan akhirnya ada produce nih kayak wah gila, akhirnya gue ada tontonan segala macam. Iya, iya. Gue bisa invest ke sesuatu gitu. And then suddenly itu tuh kayak hilang gitu. Karena gue iya. nggak bisa melampiaskannya ke Shiny juga, karena Shiny juga lagi nggak off. ada. Terus Taemin juga banyak banget schedule-nya, dan gue paling nggak bisa tuh sebenarnya ngikutin yang kayak gitu. Terus Victon juga gue yang kayak Victonnya juga lagi rehat, jadi gue kayak dan lagi rehat ya? lagi istirahat. Kemarin lagi persiapan comeback kan. Itu juga gue kayak aduh ntar dulu deh, kayak Victon tuh belum bisa gitu. Jadi hampa aja gitu. Kayak agak iri sih sama Ais kan juga suka sama Victon ya. Maksudnya Ais kan suka Victon dan dia makin berapi-api setelah sukses Ketemu. sebagai fangirl ya guys. Aku ketemu Victon di Bangkok. Terus aku bilang, Victon tuh kayak Victon kan emang senang banget V-Live ya. Mereka Seneng tuh banget, sering seneng banget V-Live. Oke, Rizky kayak iri gitu ya. Iri karena kayak kamu tuh ada pelampiasan, tapi Ais bilang enggak, Riz, kayak enggak, tetap aja hampa ya. Tetap aja Iya. setelah gue kayak nonton Subin gitu, Sejun, V-Live tuh gue kayak abis itu gue nggak tahu lagi mau ngapain. Bahkan gue biasanya tuh ada waktu luang untuk baca buku. Ini buku tuh sama sekali gue nggak mau sentuh, kayak gak bisa, gue gak bisa baca buku. Iya. Tahu perasaan Sampai akhirnya guys, sumpah gue besok Astaga. gue kemarin ambil cuti. Gue bilang sampai koordinator gue, lo kenapa ambil cuti gitu? Gue nggak tahu kenapa gue ambil cuti Iya, gitu. betul. Pokoknya Iya. ini urusan mendadak banget bagi Iya, gue. iya, Kayak betul. Gak mau. kayak gue nggak bisa cerita ini ke teman-teman Nggak kantor gue. semua orang tuh bisa ngerti. Nggak Iya. ngerti, kayak Pasti kalau kita ceritain ini ke orang yang nggak suka K-pop, lo apaan sih, lo lebay, lo nggak ngerti coy, udah diem aja. mungkin tuh beberapa teman kantor gue paham Iya. sih. Gue kan emang maksudnya gue menunjukkan di Iya, kantor kalau gue suka banget gitu. Jadi kayak gitu, jadi bad nature gue tuh kelihatan banget di kantor gue, yang terus tiba-tiba gue yang moody, yang diem gitu. Terus kayak gue bilang, ini apa, ini yang salah tuh apa gitu. Iya. Aku kan juga kayak punya teman sekamar kan. Terus kayak dia suka pulangnya lebih malam dari aku, kayak waktu pas awal-awal maksudnya minggu-minggu hari-hari pertama mereka bubar tuh kayak dia suka kayak aku kan suka buka pintu kayak udah pulang gitu. Ini kayak buka, Riz kenapa? Habis nangisin X1, ya ampun gitu, kayak dia ngerti tapi kayak ya ampun Riz, kayak aku tuh soalnya tipenya kalau pengen sedih ya udah sekalian aja aku sedih-sedihin gitu. Jadi kayak Iya, bener, udah aku dibablas. biar dikeluarin gitu Kak. Jadi kayak ya udah aku nonton. Habis mau nonton Wavy, terus di suggestionnya ada X1 kayak why Gue juga Ron tuh bilang, dia tuh mata lo kok hitam ya selama 3 hari ini. Ya menurut lo aja coy. Ya gue mau Bener, jelasinnya betul gimana tapi itu sih. sakit banget sih karena itu kan kayak bias kamu Ultimate kan, bias gue, iya. tapi gue masih ada Shonu, jadi kayak gue nggak Tapi kayak tetap beda gak sih Kak? tetap beda, sebenarnya tetap beda, tapi kayak nggak bisa ninggalin gitu loh. Gimana Iya sih? kan? Ini kayak gue, masalahnya gue suka yang Monsta X ini dari
pas mereka tuh masih Cimit-cimit. lah, kayak pas masih 2015-an kayak wah gue kalau ninggalin mereka gitu egois sih, kayak wah nggak bisa gue ya udah masih sakit tapi ya udah gue tetap cuma bisa mendukung Kayak gitu. dulu tuh aku suka banget sama Suju. Selama berapa tahun ini paling lama Suju sih sebenarnya. Suka banget sama Suju, terus kayak sekarang kan aku lagi nyari-nyari, terus teman aku yang masih suka Suju bilang kayak gini, ya udah kan sama Suju aja, mereka kan kontennya banyak dan kayak ya udahlah masih awet gitu loh. Aku bilang iya sih, tapi kenapa ya kok nggak bisa gitu loh, kayak mau konten sebanyak apa ya. Terus karena ada lingering feeling gitu nggak sih Kak, kayak ada perasaan yang masih ketahan gitu. Gila, gue belum nonton mereka Itu sih aku itu Ah, kayak penyesalan. Ya Allah itu gue juga. Ya Allah. belum Gue nonton waktu itu bareng. nonton yang pas Monster X apalagi pas Malaysia. Malaysia nggak ada. Wono tuh kagak ada coy. Konser tunggal. Sabar ini Kak Dita jadi Untung ada V Heartbeat. Kalau nggak ada V Heartbeat abis hidup gue. Kak, tapi pada saat itu kan aku di TV kan. Iya. Oh iya. Di Melon. Nah, itu aku aku berada di sisi Iya, Melon. oh iya, iya. Walaupun aku aku mentertawakan dia. dia malah mecahin barangnya Melon. Jahat dong, lo ya, kayak jahat lo ya. Karma lo. Dalam berduka. Enggak. Dan itu aku lagi nonton. Ya emang mungkin itu tanda karena pas aku mecahin baraknya Vivi itu lagi nonton Produce. semua gara-gara produsen. Iya kayak aduh kayak penyesalan gini pas Wono keluar. Wono tuh kan update batu dia selfie itu gue nanggepinnya karena keseringan gue sampai ya elah bosen gitu. Pas nggak ada coy kayak ya Allah nyesel banget gue, kenapa nggak gue nikmati saat-saat dia tuh masih ada gitu, kayak apa ya. Gila ya, Kak, parah. Gue nyesel banget nggak nonton konser mereka yang sebelumnya karena gue nggak nonton konser tunggal ada Wono itu nggak ada gitu kayak gue nangis. Kayak wah Kak, kayak Iya. gila sih buat orang-orang yang udah sempat nonton, karena X1 kan udah ada di beberapa schedule ya, kayak K-Con Dan mereka segala baru macam. mereka tuh gue emang Gak ada mereka schedule, baru ke Bangkok sama ke Jepang aja. Baru kayak lo baru kedua negara gitu terus udah. Iya, terus kayak karena pas aku kayak iri banget sama mereka, kayak gila lo punya kesempatan lo buat ngeliat mereka Ya, sempet bersebelas liat ya, gitu loh, bersebelas kayak ya. ngeliat Iya. mereka bersebelas. Gue nggak ada Nggak ya Allah, kalau rasanya penyesalan itu nggak bisa digantikan. rasanya kalau bisa nonton debut Shokon Iya. kayak balik lagi ke situ. Aku pengen deh nonton Iya, kayak ampun. paksain, tapi Please. kayak sedih banget. Aku karena nonton Victon jadi sebenarnya makin nyesel karena nggak ketemu X1 gitu aja. Kayak pada masa itu aku udah bisa nonton Victon tapi aku nggak bisa ketemu X1, terus jadi kayak makin yang wah gila lo, padahal gue udah siap banget nih 2020 menghadapi pergulatan hati antara Dan nonton. itu kayak lucunya gitu sih, kayak banyak banget komen-komen yang bilang, guys aku tuh tabungannya udah buat kalian loh, kok iya. serius gitu, kayak Betul. guys aku udah siap banget nih Tweet fanmade. aku pokoknya 2019 aku siap, uangku dihabiskan gitu. Tapi sekaligus ada rumor fanmade yang solo itu sebenarnya emang ada juga rumor fanmade X1. Itu yang bikin orang-orang juga ngarep ya, kayak mungkin si Swingnya atau si J-nya atau segala macam mungkin udah mikir bakal world tour segala macam, terus lo bubar. Bye bye. Ya penyesalan itu yang seperti tadi gue bilang, kita akan terbiasa dengan rasa sakit itu. Iya. Ya, lama-lama aku juga Iya, kayak ya. betul. Aku udah sering menghadapi ini. Ya kita harus Luhan kan, Luhan. Luhan. Gila, gue sampai hampir ditabrak mobil coba. Shiny kan kayak yang Kak, ya ini Iya. ini beda nanti kalau makin lama ini. Ya gue ngerti sih kayak Iya. sakit K-pop doang, tapi nggak doang. K-pop doang. Makasih banget Rizka dan Ais yang udah mengeluarkan Terima keluh kasih kesahnya. banget, Gue Kak Dita. tiba-tiba juga mengeluarkan keluh kesah Iya. gue It's kayak okay, it's karena okay. perasaan apa yang kita alami itu kayak sama persis gitu loh. Iya. Fasenya juga sama. Sama. Tapi menurut apa yang pasti this too shall pass lah. Kita harus Iya. tetap ini ya kuat ya. Kayak kita mau sesedih apa juga mereka tetap jalan aja. Jalan Iya, aja mereka sih. maksudnya Agensinya Betul, tetap betul. Iya. mikirin Mikirin. fans. bumi ini selalu Iya. berputar, Monster X akan world tour Kayak tanpa- siapa coba Iya. yang nyangka kita akan ketemu 2020 guys. Hmm. Ya jadi kayak ya udah. Kalau misalnya nih kita akan menutup episode ini dengan lagu dari X1. Ada nggak sih lagu X1 yang kayak lagunya cuma 6 coy. Gue mohon maaf. Kayak lagunya X1 tuh kalau dengerin tuh kayak anjir, sedih, kayak aduh kenapa sih begini, kenapa begitu. Apa? Kencana ayo. Iya Kencan. Kencana Ayo yang mana I'm sih? here for you. I'm here for you gitu. Ais udah bisa dengerin lagu itu? Wah, gue sama sekali nggak denger lagu X1 Sampai sekarang. sampai sekarang. Gue jadi sekarang. pas gue play lagu yang You Got It, nangis ini, stop, udah selesai. Oke, gue nggak bisa lanjutin ini semua. Padahal I'm Here For You itu kayak waduh ini representasi pas banget nih Mbak momennya sama
apa sama situasi Oh yang bahkan gue sekarang. dengerin lagunya Victon yang I'm Here. Your Smile Your, and You. bukan yang Farewell I'm Oh, Here itu, oke. yang di lagu mereka yang baru, itu yang gue inget adalah X1. Jadi gue nangis aja gitu. Jadi dengan lagu Victon salah, dengan lagu X1 salah Iya. gitu. Bahkan gue denger lagunya Infinite, itu gue lupa lagu apa karena kan waktu itu Sunggi lagi balik ya. Terus Iya, gue iya. jadi gue harus dengerin Infinite, ini saatnya gue mengalihkan. Gue tetap nangis. Jadi gue kayak ini salah. Nggak usah gitu, kan kayak Iya. playlist aku shuffle shuffle bener ya, shuffle terus Paul Kim yang Me After You. Ya Allah Rizka, itu mah gak bisa. Aku kayak, hah, apa ini? Iya, Kenapa iya, ini semesta maunya? Oh kayaknya Spotify tahu perasaan lo ya. Iya, kenapa semesta gitu? Lagu yang beat aja gue nangis. Ya gitu. udah nggak apa-apa ya Is. Kapan ini? Kalau X1 gue suka lagu Like Always sih. Jadi kayak Itu lucu banget. iya lagunya itu bagus banget. Gue suka banget. Gue suka banget partnya Sunghyun di situ lucu Kak, banget. Kak, please banget, Kak, dia selalu Apujima. lucu. Dia lucu banget kayak. Dan ya, apa Jima dia pernah apa Jimain Apujima. kakak. Sengguh Aduh, Iya, iya. banget. Ya udah ya udah ya. Apujima Ya udah tapi udah. bajunya nakal. Ya udah. Udah. Dispensi. Sekali lagi makasih Rizka dan Ais. Terima kasih Kak Kalau Dina. mau nangis lagi boleh main di podcast kali ini. Podcast di episode selanjutnya ya. Semoga episode nanti kalian ada apa jadi bintang tamu tapi ada Rebrand. rebrand Iya. pas episode rebrand ya. Victon Bener. comeback. Ya, Victon. Atau ngomongin Yakin. Victon. Yakin nggak? Victon comeback tapi kayaknya nggak sama Sungguh sih. Enggak maksudnya yakin Iya, nggak iya, bisa iya. ngomongin? Bisa. Yakin. Oh ya Victon konser. Yakin ya. Konser Asia Tour guys. Dan Tungguin semoga aja. selanjutnya Karwan udah Iya. kembali Oh ya. iya. Sebut-sebutan. Oke, thank you. Besok hari Minggu Thank you ketemu kakak. ya. Bye. Good night 잠시만 멈춰도 돼 Oh beautiful night 괜찮아 꼭 해주고 싶었던 그 말 넌 잘하고 있어 더 잘하고 있어 더는 걱정하지 마 나 여기 있을 테니까 night